Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, Tarot Reader, yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Eksklusif hanya di Celebtube TV. Dan biarkan semesta yang bicara. Siapa sangka hubungan yang dulu terjalin atas dasar kepercayaan kini berubah menjadi badai yang mengguncang dunia hiburan. Ashanty dan mantan karyawannya Ayu kembali jadi sorotan setelah kasus mereka memasuki babak yang semakin panas. Kini Ayu ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dan pemalsuan dokumen dengan dugaan kerugian mencapai 2 miliar. Ia telah ditahan sejak akhir Oktober 2025. Tak tinggal diam, Ayu melapor balik Ashanty terkait dugaan perampasan aset dan akses ilegal ke data pribadi. Namun pihak Ashanty menegaskan, proses hukum tetap berjalan dan mereka akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika dibaca dari tarot, perseteruan ini dimulai dari The Hierophant, simbol kepercayaan, aturan, dan struktur yang retak ketika salah satu pihak merasa dilanggar. Sementara The Devil mengungkap adanya energi keterikatan, kesalahpahaman, dan keputusan emosional yang menjerat kedua belah pihak. Tarot melihat ini bukan pertikaian biasa, tapi ikatan yang berubah menjadi bayangan. Bersama Anton, kita akan membuka apakah akar masalah ini benar-benar soal uang atau ada luka kepercayaan yang jauh lebih dalam. Energi apa yang semesta minta untuk dilepaskan dan apa yang harus ditata ulang agar konflik ini tak semakin membara. Dan mungkinkah kisru yang besar ini justru menjadi titik balik yang mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Karena kadang bukan kasusnya yang ingin berbicara, tapi hubungan yang retak sebelum semuanya dimulai. Permasalahan antara Ashanty dan juga Ayu, mantan karyawannya, apakah ini permasalahan benar-benar pure permasalahan uang atau permasalahan antara luka batin? Semesta berbicara. Oke, Hierophant. Kemungkinan besar adalah permasalahan yang basicnya diawali oleh kesakit hatian. Jadi bukan dari niat untuk cheating atau niat untuk mengambil sesuatu dari Ashanty. Tapi di sini aku lihat kartu semesta berbicara. Yes, betul. Ini ada kesalahpahaman atau mungkin bisa diartikan ini adalah Two of Cup. Kesalahpahaman dan juga keinginan seseorang yang belum bisa disampaikan. Jadi memang kemungkinan besar ini permasalahan yang kecil dan akhirnya dipendam dan lama-lama larinya kemana-mana. Energi apa yang diminta oleh semesta untuk dilepaskan oleh Ashanty dan juga Ayu sendiri? Semesta berbicara. Devil. Ya, ini adalah yang harus dilepaskan adalah dendam. Dendam oleh kedua belah pihak lah, baik Ashanty dan juga dari Ayunya sendiri. Karena ini yang jadi pangkal permasalahan awalnya, yaitu kesalahpahaman dan juga sesuatu yang tidak bisa dibicarakan lah, intinya seperti itu. Dan juga, benar kan? Ini adalah konflik yang dibuat atau secara intern. Konflik mereka ini adalah Five of Swords. Konflik intern mereka sendiri, ya mungkin antara atasan dan juga bawahan itu yang menjadi penyulut hubungan mereka
tidak harmonis. Apakah permasalahan ini menjadi satu titik balik yang dimana antara Ashanty dan juga Ayu menjadi lebih lebih baik lagi. Semesta berbicara. Ini adalah Eight of Wands. Ya kemungkinan sih bisa dibilang bahwa seperti yang tadi aku udah bilang, ini tentang semua permasalahannya adalah kesakit hatian. Ini adalah orang tertuju dengan rasa yang sakit hati. Ini juga adalah pertarungan atau konflik yang akhirnya mereka bikin sendiri. Kita juga bisa lihat di sini adalah tuh Ace of Wands. Ace of Wands ini adalah dia berusaha untuk membuat suatu permasalahan itu baik-baik saja. Ternyata nggak baik-baik aja. Nah itu semua bisa menjadi pangkal masalahnya. Di balik sorotan glamor seorang Ashanty, selalu ada orang-orang yang bekerja di balik layar. Namun, hubungan majikan dan pegawai tidak selalu sesederhana yang terlihat. Selama ini, Ashanty dikenal dekat dengan stafnya dan membantu biaya pendidikan hingga membangun hubungan kekeluargaan. Tapi kedekatan itu justru membuat kasus Ayu terasa lebih personal. Di satu sisi ada loyalitas, di sisi lain ada batasan profesional yang gampang kabur. Publik pun terpecah, apakah ini soal kerja atau soal kedekatan yang berubah menjadi tuntutan. Tarot membuka Queen of Pentacles, simbol sosok dermawan yang memberi banyak, namun kadang lebih mengandalkan hati daripada aturan. Lalu ada Five of Wands, menunjukkan gesekan kecil yang menumpuk, perbedaan kepentingan, ekspektasi, dan emosi yang akhirnya meledak ke permukaan. Kartu-kartu ini menandakan hubungan yang hangat pun bisa berubah panas jika tidak diimbangi batas yang jelas. Bersama Anton kita akan melihat lebih jauh kemana arah hubungan Ashanty dan para pegawainya setelah badai ini. Energi apa yang perlu dilepas, kedekatan yang tak terjaga, atau batas yang terlalu longgar. Dan apakah pembelajaran besar ini akan mengubah cara Ashanty membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekelilingnya? Mungkin bukan siapa yang benar, tapi siapa yang siap memperbaiki yang rapuh sebelum patah lagi. Kemana arah hubungan ya? Arah hubungan antara Ashanty dan Ayu. Semesta berbicara. Ini adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah permasalahan hitung-hitungan atau mungkin kita nggak bilang salary, tapi mungkin pembagiannya yang mereka belum jelas. Jadi ini yang memicu mereka untuk gesekan atau pertengkaran atau mungkin juga cheating itu terjadi. Dan juga tuh kan, semua permasalahan ini adalah Two of Pentacles. Balik lagi, Pentacle itu adalah ikon atau tanda semesta untuk uang. Jadi ini bisa dipastikan permasalahannya hanya sebatas uang gitu. Dan tentang kejelasan tentang job desk-nya dia masing-masing. Energi apa yang harus dilepas untuk Ashanty dan juga Ayu sendiri di dalam permasalahan ini? Semesta berbicara. Ini adalah Five of Wands. Energi yang harus dilepas oleh Ashanty itu adalah ini dia, tentang kejelasan dan penjelasan yang baik kepada karyawan ataupun kepada Ayu sendiri. Di sini bisa dibilang minim sekali pembicaraan ini yang dilakukan oleh Ashanty kepada Ayu, yang akhirnya ini adalah Six of Swords, yang akhirnya menuju kepada kecurigaan dari setiap masing-masing, baik dari Ayu sendiri dan juga kepada Ashanty sendiri. Nah, inilah yang benar-benar harus dilepaskan, yaitu pergumulan atau pertengkaran yang tidak jelas sebenarnya di sini. Ini yang membuat hubungan mereka jadi tidak harmonis, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang ini tadi, menuju ke cheating. Satu sama lain masa saling benar. Dan kita ambil satu kartu lagi.
ini adalah, kan bener, dia tuh sebenarnya berusaha untuk memberikan sesuatu tapi tidak tersampaikan dengan baik kepada orang yang disampaikan, atau lebih tepatnya pada Ayu sebagai karyawannya. Apakah kasus ini akan merubah Ashanty kepada orang-orang sekitarnya untuk lebih hati-hati? Oke, kita lihat. Semesta berbicara. Yes, betul. Ini adalah Queen of Wands. Queen of Wands ini menjadi salah satu titik ukur di mana Ashanty dia akan lebih berhati-hati lagi, dan benar-benar dia harus menjelaskan tentang do dan done-nya, dan juga tentang job desk pekerjaannya. Karena kita ambil satu kartu lagi, semesta berbicara, kan? Ini adalah Five of Cups. Kemungkinan besar memang Ashanty ini tipikal orang yang dia tuh sebenarnya tidak bisa mempercayakan pekerjaan itu kepada satu orang, dan dia benar-benar dia hanya ingin, dan dia juga ingin ikut turun tangan, dan ini mungkin yang menjadi gesekan mungkin di sini, gesekan yang antara atasan dan juga karyawan. Di tengah laporan polisi, gugatan dan konflik yang saling berbalas, pertanyaannya cuma satu, masih mungkinkah Ashanty dan Ayu menemukan jalan damai? Ayu menegaskan syaratnya, kedua pihak saling mencabut laporan. Namun pihak Ashanty memilih tetap melanjutkan proses hukum sampai selesai. Secara hukum, jalan damai selalu terbuka. Tapi secara emosi, keduanya kini berdiri pada posisi yang sama-sama merasa terluka dan ingin kebenaran. Tarot memperlihatkan Temperance, kartu keseimbangan yang menandakan peluang damai sebenarnya ada. Namun butuh waktu dan ego yang mereda. Namun Justice berdiri tegak, mengingatkan bahwa penyelesaian mungkin lebih dekat pada jalur hukum daripada jalur hati. Dari energi ini, perdamaian bukan mustahil, hanya menunggu siapa yang lebih dahulu berlapang dada. Bersama Anton kita akan menyingkap, apakah jalan damai benar-benar terbuka atau hanya menjadi syarat yang tak pernah bisa dipenuhi. Energi apa yang harus diringankan agar hati keduanya tak terus membawa beban yang sama? Dan mungkinkah justru proses hukum inilah yang akan membawa mereka pada titik tenang yang selama ini tak pernah dicapai lewat kata maaf? Karena kadang perdamaian bukan tentang kembali berpegangan tangan, tapi mengakhiri pertarungan dengan cara yang paling jujur. Apakah jalan damai akan dilakukan oleh Ashanty dan juga Ayu, atau kita akan lihat semesta berbicara? Empress. Ini adalah kartu di mana bisa dibilang air yang berulang-ulang ya, maksudnya dengan wadah yang sama. Jadi memang intinya ya, kemungkinan besar ini adalah salah satu jalan yang akan ditempuh oleh Ashanty sendiri untuk mungkin berdamai ya. Ke arahnya lebih tepatnya ke berdamai sebenarnya. Karena di sini adalah penuangan airnya ke bawah. Jadi kemungkinan besar dia akan berdamai. Dan ya kita lihat sendiri nanti apakah laporan ini akan jadi panjang atau jadi lebih simpel. Ya kita lihat aja nanti. Kira-kira energi apa yang harus dilepaskan oleh mereka berdua, antara Ashanty dan juga Ayu, untuk mereka lebih meringankan beban mereka? Semesta berbicara. Ini adalah Justice. Ya, kemungkinan adalah Justice itu adalah pertimbangan yang dia harus pikirkan matang-matang. Dimana ini adalah satu solusi yang harus dicari untuk kedua belah pihak ini. Ya, kita akan lihat untuk penambahannya kira-kira. Oke. Semesta berbicara. Ini adalah Knight of Wands. Jadi energi apa yang harus dilepaskan? Yaitu adalah energi kebencian dan juga energi pembalas dendaman. Ini harus dihilangkan. Karena ini salah satu pengganjal untuk mereka bisa lebih baik lagi. Jadi energi
sakit hati dan juga energi balas dendam itu yang harus dilepaskan oleh mereka. Apakah titik dari permasalahan mereka ini menuju ke ke hukumkah yang akan dia ambil? Apakah ini menjadi satu titik terang untuk mereka membawa ke kasus ini ke pengadilan gitu ya? Kita lihat. Semesta berbicara. Ya, Wheel of Fortune. Yes, kemungkinan besar ini bisa dibilang suatu tanda baik ya untuk Ashanty dan juga Ayu untuk menyelesaikan permasalahan ini ke pengadilan. Tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya adalah untuk mereka bermediasi sendiri sih, tanpa harus ke pengadilan sebenarnya. Karena ini bisa jadi bumerang untuk Ashanty sendiri sebenarnya. Karena kasus ini jadi orang melihatnya jadi terlalu melebar tentang Ashanty sendiri. Jadi orang terlalu beranggap tentang negatifnya kepada Ashanty sendiri. Makanya ini adalah Knight of Cup. Lebih baik emang dimediasikan atau dibicarakan secara kekeluargaan aja. Ya, tapi sudah berjalan ke pengadilan ya, kita coba aja lihat aja nanti. Dari kasus Ashanty dan Ayu ini, kita akan bisa mengambil resultnya seperti apa, dan apa yang harus dituju, dan apa yang harus dilakukan oleh mereka berdua. Kita lihat semesta berbicara. Oke, ini adalah karena pedangnya ke atas. Itu tadi, lebih baik mereka berbicara secara kekeluargaan, bukan jalur hukum yang mereka jalankan. Karena itu berimpact untuk Ashanty-nya sendiri. Kenapa? Ini akan berpengaruh untuk pekerjaannya, tuh kan. Ini berpengaruh untuk pundi-pundi Ashanty sendiri. Gitu. Ini adalah Ten of Pentacles. Yang kemungkinan besar lebih baik permasalahan ini Ashanty dan juga Ayu diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik, dan semua bisa beres dan hanya butuh orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara. Itu aja cukup. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.